Kutanya dulu. Tuhan itu punya kelemahan tidak? Iya. Yesus punya kelemahan tidak? Bisa lagi di bumi dia kemanusiaannya ada kelemahan. Itulah makanya Yesus bukan Tuhan karena dia punya kelemahan, tuyul. Parah kali lah kau. Aduh. Gimana sih? Nanti dibilang lagi makan ikan goreng. Enggak, kutanya dulu, Tuhan itu punya kelemahan kagak? Mana ada kelemahan Tuhan? Yesus punya kelemahan kagak? Tuhan Yesus gak punya kelemahan. Namanya Tuhan Yesus. Nenek mungkir. Bang, pasien selanjutnya aja bang. Iya, Bang, kamu pasien gila. selanjutnya. Udah. Kenapa Si Kepas masih mau di ini bang, masih mau disuntik. Saya mempertahankan iman saya. Saya kan masuk karena dibilang Kristen anti Tuhan. Padahal saya menuhankan Yesus karena memang dia Tuhan Elohim. Ada ayatnya, kita bukan asumsi. Yohanes 13 ayat 13. Apalah katamu ini ngomong pakai bahasa manusia lah, nggak jelas, nggak ngerti kami. Ini tanya Bang Zuma apa? Kau jawab apa Kepas? Coba yang benar kalau ngomong Kepas. Apa? Masalah kelemahan, kan masalah kelemahan. Ya pertanyaan Bang Zuma coba ulangi. Pertanyaan Bang Zuma apa? Apa yang ditanya sama Bang Zuma sama kau? Kan ditanya. Kau pernah kuliah kan? Kelemahan. Pernah kuliah nggak? Aku tanya pernah kuliah Kepas? Pernah, udah Nah, selesai. pernah. Masih tuntas. Pertanyaan Bang Zuma tadi ulangi apa? Pertanyaan Bang Zuma. Tuhan punya kelemahan nggak? Nggak ada. Apa jawaban kau? Jawaban kau apa? Ya memang Tuhan nggak punya kelemahan. Nah, Yesus Tuhan punya nggak kelemahan nggak? sekarang. Yesus kalau tidak makan, lapar nggak dia? Lapar. Yesus kalau nahan pipis, meledak nggak biji pelernya? Meledak. Kau paham itu? Hah? Kau, si Yesusmu itu tidak sikat gigi. Mulutnya itu penuh tawon. Ngerti kau? Tuhan kok kayak gitu? Parah kali kau ini. Makanya aku bilang Al-Quran itu tidak pernah salah menerangkan tentang orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah dari kucing, lebih hina dari nyamuk, lebih hina dari tawon, lebih hina dari tikus. Apa sebabnya? Karena orang kafir dikasih otak, tapi mereka tidak fungsikan. Kalau otakmu berfungsi, manalah mungkin kamu mau menyembah Tuhan yang bisa kena panu kalau nggak mandi dalam seminggu. Ngerti kau? Tuhan itu tahu kita siapa Tuhan. Contoh, dia bisa menghidupkan orang mati, berjalan di atas air. Jadi air menjadi anggur. Menghidupkan orang mati cuma satu orang dihidupkan pun kau bangga. Yang disebut Tuhan itu menghidupkan segala-galanya. Yang disebut Tuhan itu yang menghidupkan Yesus. Yesus itu dihidupkan. Kulakban mulutnya Yesus dan hidungnya mati dia. Ketika Yesus mengatakan kepada pohon ara, mulai hari ini kamu dikutuk. Sudah. Dikutuk. Apa yang Yesus lakukan itu semua berdasarkan mukjizat yang Tuhan berikan kepadanya. Baca pengakuannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Kami aja ini yang mau merendahkan diri untuk berdialog orang kayak kalian. Cuman karena kasih sayang. Cuman karena Islam itu kasih sayang. Islam itu rahmat. Islam itu harus menyampaikan kebenaran. Sampai kami mau rela merendahkan diri berdialog dengan orang-orang cupu yang tidak berakal. Paham kau sampai situ? Betul. Paham? Manalah mau orang-orang berdialog, orang yang menyembah kepada kucing. Mau kami siang malam berdiskusi dengan mereka. Tapi dibuka komal. Gimana sih? Punya Kristen anti Tuhan, masalahnya itu saya masuk. Memang betul, karena Kristen tidak menyembah Tuhan. Kristen membuat Tuhan sendiri, yaitu Tuhan palsu bernama Yesus. Kau sendiri yang mengatakan, Bung, Tuhan tidak memiliki kelemahan. Yesus kalau tidak tidur selama sebulan, matanya meledak, tahu kau? Biji matanya kayak itu, kotoran matanya kalau nggak tidur sebulan, kotoran matanya Yesus itu kayak biji kelereng. Itulah kemanusiaan. Ya itulah kemanusiaan.
kemanusiaan. Kan gila kan? Itulah kemanusiaan. Sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Yesus punya kelemahan. Berarti Yesus sama dengan bukan Tuhan, tuyul. Tapi karena kau sembah berarti kau anti Tuhan. Karena Tuhan itu mustahil punya kelemahan. Yesus punya kelemahan. Berarti mustahil Yesus Tuhan, kuclo. Tapi faktanya kau menuhankan Yesus. Berarti kau anti terhadap Tuhan. Nah, bagaimana sahabat? Apakah ada pertanyaan atau pernyataan? Atau mungkin sahabat ingin menyampaikan pandangan sendiri terkait dengan apa yang disampaikan Bang Zuma atau Kepas? Silakan isi di kolom komentar. Menurut saya, Bang Zuma ini nggak paham Allah inkarnasi itu dengan baik. Dan dia cenderung salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab sehingga kabur. Dan memang tujuan dia sangat jelek. Ingin menghancurkan konsep Allah Tritunggal dan Allah yang inkarnasi dalam Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan. Dengan menggunakan sebuah opini yang saya pikir itu kurang bagus, yaitu Kristen anti Tuhan. Benarkah Kristen anti Tuhan? Bukankah Islam yang selama ini membangun opini yang anti Tuhan? Misalnya, sebuah pernyataan yang berkata, tiada Tuhan selain Allah. Berarti anti Tuhan kan? Tidak ada Tuhan selain Allah sebagai sesembahan. Dan kita hormati sesembahan mereka dengan sebutan Allah. Itu. Atau memang mereka ini ya anti dengan Kristen sehingga selalu mencari-cari kesalahan. Kristen ini semacam ancaman besar. Jangan begitu, kita ini bersaudara satu bangsa dan setanah air. Kita ini beragam. Justru dalam keberagaman kita harus menunjukkan iman kita, kasih kita sebagai orang yang beragama. Itu. Saya pikir selain anti Tuhan, Bang Zuma ini juga anti juru selamat. Dia ingin patahkan konsep juru selamat. Bahwa Yesus Tuhan, Yesus Allah. Dengan pernyataan-pernyataan yang cenderung itu nggak enak didengar. Ini gaya ceramah yang saya pikir nggak cocok lah ditampilkan atau disampaikan. Selalu menggunakan kata-kata yang kasar, tuyul, dan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik untuk junjungan kami, yaitu Yesus Tuhan, Yesus Kristus yang kami sembah, Juru Selamat yang menyelamatkan kami. Ya kalau dialog yang bagus lah, nggak usah menggunakan kata-kata yang sensitif, yang bisa memicu si penganutnya itu tergores hatinya. Itu. Bagaimana kalau kami menggunakan bahasa seperti itu? Apakah Bang Zuma bisa terima? Atau mungkin orang-orang Islam bisa terima? Pasti kan tergores juga. Makanya ya saran saya kalau berdialog itu santunlah. Nggak usah mengatakan orang bodoh dan lain sebagainya yang itu merendahkan pribadi gitu loh. Itu. Ya, saya pikir ini jadi pelajaran. Termasuk juga orang-orang Kristen pun kalau berdialog itu di medsos, ya hindari kata-kata yang mengatakan orang bodoh, dungu dan lain sebagainya. Supaya lawan bicara kita pun nggak tersinggung. Seperti itu. Kalau orang tersinggung, hatinya tertutup gitu. Kalau hatinya tertutup, nah peluang untuk percaya Yesus menurut saya itu berat, ya. Jadi kita bantu logikanya terbuka, hatinya terbuka dengan bahasa yang santun, dengan ilmu yang baik begitu. Tapi kalau toh dia menolak, ya apa boleh buat, ya. Ya kita tinggalkanlah. Capek buang-buang waktu buat orang yang keras kepala dan memang tidak punya hati untuk juru selamat. Seperti itu, ya. Nah,
bicara tentang Yesus Kristus, orang Kristen maupun Islam harus paham ini. Yesus Kristus itu duinatur dan harus hati-hati memilahnya. Duinatur itu apa? Yesus itu adalah Allah sejati, dia manusia sejati. Yang terbatas itu kemanusiaannya, yang tidak terbatas itu kealahannya. Jadi yang lapar, haus, tidur, dan lain sebagainya yang sering kita lakukan sebagai manusia itu adalah kemanusiaan Yesus. Yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati, dan yang berkomunikasi kepada Allah Tritunggal esensinya sendiri, itu adalah kealahan yang sudah ada sejak kapanpun. Itulah firman, logos, kealahan yang tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2. Itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat kedua, tidak ada sesuatu yang jadi tanpa dia yang menjadikan. Lalu loncat ke ayat 14, firman itu menjadi manusia. Itu mengambil rupa manusia untuk menebus dosa manusia, memperdamaikan hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Itu. Dan orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tuh, kalau Anda menolak Yesus berarti Anda menolak juru selamat. Kalau Anda menolak juru selamat maka tidak akan diselamatkan. Karena tidak ada orang yang bisa selamat tanpa juru selamat. Titik. Tuh, mau bicara konsep keselamatan. Bagaimana dalam keyakinan Anda? Berapa persen Anda percaya Anda selamat? Kalau kami 100%, bahkan saya sering menggunakan istilah 1000% pasti selamat. Ini bukan kesombongan, tapi Tuhanku yang mengatakan. Dia yang menjamin aku selamat apabila percaya kepadanya, menerimanya, dan melakukan sebuah perintahnya sebagai tanda pertobatan. Itu. Jadi tolong jangan salah paham terhadap ketuhanan yang kami sembah. Jangan pahamnya salah, seolah-olah merasa pintar gitu loh. Saya sudah mendengarkan banyak cuplikan video Bang Zuma ini. Dia cenderung menggunakan ayat Alkitab lalu menafsirkan ayat dengan cara tafsir yang salah. Suka-sukanya dia. Lalu menggunakan gaya bahasa yang cenderung menyakiti. Ini semangatnya berapi-api, saya salut Bang Zuma ini. Tapi etikanya dalam berbicara itu kurang. Saran saya kalau jadi penceramah itu ya gunakanlah etika yang santun untuk bicara. Ya. Seperti itu supaya enak didengar. Gitu. Kalau orang berilmu seharusnya disertai dengan sikap yang santun, menunjukkan bahwa dia berilmu, bukan saja ilmu secara akademis, tetapi juga karakter. Itu, ya, kita ini nggak musuhan, jadi nggak usah menggunakan kalimat-kalimat yang bisa memicu emosi gitu. Kita ini bersaudara. Kalau ada tujuan kita ingin menobatkan orang, ingin mengajak orang masuk kepada keyakinan kita, ya sehat aja dialognya, seperti itu. Dan andalkan Tuhan yang kita sembah untuk menjamah hati dia, begitu, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, saudaraku, kita harus bisa membedakan mana kemanusiaan Yesus, mana kealahan Yesus. Ya, memang Yesus terbatas, tetapi yang terbatas itu kemanusiaannya. Tapi kealahannya tidak terbatas. Orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus itu bukan berarti menjadikan keseluruhannya Tuhan. Termasuk kelemahan dagingnya juga dikatakan Tuhan. Bukan. Yang Tuhan itu adalah yang logos itu. Yang sudah ada sejak kapanpun. Dalam konsep Allah Tritunggal, dia adalah pribadi yang kedua. Pribadi yang kedua itulah logos, firman, putra, anak. Itu istilahnya menjadi manusia.
Itu, jadi harus paham. Jangan sampai salah. Karena pernyataan, pertanyaan Bang Zuma ini cenderung menjatuhkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Tuhan terbatas, punya kelemahan? Lalu Bang Kepas menjawab, Tuhan Yesus tidak punya kelemahan. Karena dia Tuhan. Lah itu, dia bisa makan. Dia bisa kena panu. Itu bahasa-bahasa yang gak santun. Berarti terbatas dong. Masa Tuhan begitu? Anda menyembah Tuhan yang salah. Anda menyembah Tuhan yang tidak benar. Itu sama dengannya Anda anti Tuhan. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak punya kelemahan. Nah ini, saya setuju Bang Zuma. Tuhan itu gak punya kelemahan. Itu. Tapi kalau bicara Yesus, yang lemah itu adalah fisiknya. Kealahannya, spiritualnya. Itu. Jangan pukul rata. Orang Kristen terbiasa berpikir untuk membedakan kealahan kemanusiaan. Itu. Kalau kemanusiaan ini kan konteksnya untuk menebus dosa. Mati disalib. Selesai itu ya sudah. Berakhir kemanusiaannya. Itu. Ya. Berakhir fisiknya. Jadi tolong. Jangan merasa lebih tahu dari kami si penganutnya. Ya. Kami sangat menjunjung tinggi Allah menjadi manusia. Atau Allah inkarnasi. Itulah Yesus Kristus. Pribadi yang sangat luar biasa. Yang sudah berjasa bagi kami. Hati-hati Bang Zuma. Jangan sering menghujat Tuhan Yesus. Ya. Kalau saat ini Bang Zuma masih baik-baik saja. Itu sebenarnya anugerah sedang berjalan. Tapi saya tidak bisa berjanji. Suatu ketika Bang Zuma akan sadar. Bahwa apa yang Bang Zuma lakukan selama ini adalah kesalahan yang Anda anggap benar. Tuhan Yesus memberkati.